Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersioni Putra. Saya berasal dari Prodi KPI 4A. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang penyajian berita. Penyajian berita terdiri dari squel atau squel news. Adalah sebuah berita yang disusun dalam waktu-waktu yang berbeda dan berurutan. Itulah squel news. Lazimnya, sekuensi disampaikan untuk menginformasikan perkembangan suatu topik berita. Scan news merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dan gaya sekilas terdengar seperti berita pendek. Namun ingat, dalam setiap segmen berita topik utama, berita harus diulang menyusul perkembangan agar pendengar yang ketinggalan berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak. Selanjutnya adalah Chronicles, kumpulan headline atau lead berita yang berisi pokok-pokok terpenting yang disajikan dalam durasi singkat. Biasanya, Chronicles atau kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Salah satu contoh Chronicles adalah dua orang kelompok warga yang bertikai di Jatinagor sejak minggu lalu. Hari ini sepakat berdamai lewat pengajian bersama warga RT 6, RT 9, Kelurahan Jatiluhur 2. Nah, yang selanjutnya adalah soft news. Ini jenis berita yang dibuang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual, namun penting dan menarik untuk diketahui pendengar. Informasi semacam ini ditampilkan dalam bentuk soft news, bukan strike ataupun hard news. Apabila berita hard news diikat oleh aktualitas, dan karenanya memang harus disampaikan secepat mungkin. Dan yang terakhir adalah report text atau live conference. Selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti WeRap Actuality dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live reports atau live report text atau live conference yang dikerap disebut dengan siaran langsung. Live report merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam kecepatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar. Reportase langsung punya kelebihan lain. Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang tengah terjadi. Pikuk peristiwa yang telah berlangsung, reportase langsung sering digunakan untuk meliputi insiden musibah, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. Reporter olahraga merupakan salah satu bentuk live report yang sangat populer. Biarpun sekarang orang lebih menyaksikan televisi, tetap saja reportase olahraga yang disiarkan di radio disukai oleh pendengar. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang penyajian berita. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.